Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Nah, kali ini teman-teman kita akan berbagi untuk teman-teman baik di SD, SMP, SMA maupun SMK yang tentunya diberi tugas untuk menulis ijazah. Ada beberapa ketentuan perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, jadi kita akan sampaikan. Nah, teman-teman, ini kita harus merujuk pada Persesjen ya, peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian ya Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan penulisan ijazah untuk lulusan tahun 2022. Nah, ini kita ambil contoh teman-teman untuk ijazah SD ya. Kita mulai dari yang paling pertama yang bertanda tangan di bawah ini kepala. Nah, nomor 1 ini teman-teman, nomor 1 adalah diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Kata kuncinya teman-teman, sesuai dengan nomenklatur ya. Jadi kalau misalkan nama sekolahnya SD Trisukses begitu ya, di SK pendirian atau di izin operasional ataupun di Dapodik, ya itu yang ditulis ya. Kadang kita misalkan ingin sekolahnya terkenal kekinian misalkan, tetapi di nomenklatur hanya SD Trisukses, tapi di media sosial dan sebagainya misalkan SD Islam Terpadu Trisukses misalkan. Ya, tetap yang ditulis adalah sesuai dengan nomenklatur. Kemudian untuk sekolah negeri, teman-teman di beberapa daerah itu biasanya sudah menggunakan unit pelaksana teknis daerah ya, atau UPTD. Sedangkan di Dapodiknya tidak ada UPTD, maka teman-teman bisa mengecek kembali kegunaan ataupun nomenklatur di daerah itu fungsinya untuk apa. Seandainya nomenklaturnya mengharuskan bahwa sekolah itu ditulis dengan kata unit pelaksana tugas daerah ya, UPTD, ya silahkan menggunakan kata UPTD begitu ya teman-teman. Nah, kemudian nomor pokok sekolah nasional NPSN ya, di nomor 2 ini kita isi dengan nomor pokok sekolah nasional. Nomor pokoknya tentu teman-teman semua paham ya. Kemudian kabupaten kota, kabupaten kotanya ada di mana? Misalkan teman-teman, ini berdasarkan aturannya ya. Geser, kita lihatlah dulu. Ini ada kabupaten garis miring kota ya teman-teman. Ini tidak dicoret ya, jadi tanpa dicoret kabupaten atau kotanya, biarkan saja. Misalnya namanya Bandung ya, Bandung ya. Kalau misalkan dia kota Bandung atau kabupaten Bandung, nanti pembedanya ada di bawah, ada di sini nih. Nanti di ijazah yang baru ini diminta untuk menuliskan apakah dia kabupaten atau kota ya, seperti itu. Jadi biarkan saja kabupaten atau kota, tidak dicoret. Kemudian yang angka 4 ini provinsi, ini tentu diisi provinsi ya, diisi dengan provinsi untuk ijazah dalam negeri atau nama negara untuk ijazah di luar negeri. Jadi kalau ijazahnya sekolah di luar negeri, sekolah kita yang ada di luar negeri, maka ditulisnya nama negara. Kemudian angka 5 teman-teman, angka 5 ini diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Ingat ya, jadi huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Nah, ini sering terjadi problem nih di sini nih ya. Misalkan akta kelahiran dengan dokumen yang ada itu berbeda dengan ijazah sebelumnya. Ya, kalau misalkan yang nulis di SMP ini biasanya ya. Nah, kalau di SD sebenarnya untuk ijazah SD harus patokannya ya akta kelahiran ataupun di KK. Kalau akta kelahiran dan KK tidak sama, teman-teman harus memastikan kembali ya kepada keluarga itu mana yang mau digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk SMP bagaimana? Kalau untuk SMP biasanya patokannya adalah ijazah di SD.
Tetapi kembali lagi ya, kalau misalkan ijazah di SD dengan kakaknya berbeda gimana? Ya harus dikomunikasikan dengan keluarga siswa tersebut mana yang mau digunakan. Nah ini biasanya sering terjadi. Kalau disuruh memilih seharusnya lebih memilih ijazah ya, karena ijazah tidak ada penggantinya. Kalau di akta kelahiran atau KK itu bisa dilakukan pembetulan seandainya namanya berbeda dengan nama ijazah. Tapi itu pilihan semuanya. Nah ditulis nama itu dengan menggunakan huruf kapital seperti ini, semuanya kapital ya. Kemudian angka 6 tempat dan tanggal lahir ya teman-teman. Untuk tempat dan tanggal lahir ini harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh pada satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Misalnya tanggal lahir, tempat tanggal lahirnya Kota Serang, koma ya, pakai koma, 17 Januari 2005. Nah ini biasanya ada pertanyaan, bagaimana seandainya untuk tanggal ini hanya satu digit, misalkan tanggal 7, apakah ditulis 07 atau 7 saja? Nah untuk yang peraturan terbaru ini teman-teman sekalian, jika ditemukan yang demikian maka ditulisnya adalah angka 7 saja, tidak 07 tapi 7 ya, 7 Januari misalkan 2006. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian kita ke angka 7. Angka 7 ini adalah nama orang tua atau wali ya. Angka 7 diisi nama ayah, ibu atau wali siswa pemilik ijazah. Nah biasanya teman-teman itu adalah diisi dengan nama ayah ya, seandainya ayah ini memang sebagai kepala keluarga ya, bisa nama ayah. Sejak awal misalkan ibu ya ibu terus, atau wali. Nah ini kalau wali ini misalkan begini ya teman-teman, apalagi kalau misalkan anak pungut nih, maka harus dikomunikasikan dengan keluarga sebelumnya, apakah dia akan dengan orang tua biologisnya atau dengan orang tua yang sekarang ya mengambilnya itu ya, menjadi orang tua angkatnya itu. Nah itu harus dikomunikasikan betul dengan keluarga yang bersangkutan, termasuk juga disesuaikan tentunya dengan akta dan dokumen kependudukan lain. Kemudian angka 8 teman-teman itu nomor induk siswa. Nah nomor induk siswa pemilik ijazah ini ya yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Nah ini juga sering terjadi problem ya. Problem antara lain itu biasanya sebentar. Kalau yang biasa terjadi itu NISN misalkan ganda gimana ya. Kalau NISN ganda teman-teman segera lakukan validasi pada data Dapodik Operator Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat ya. Dan kalau sudah benar segera laporkan pada Dirjen Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun ijazah tetap diisi dengan diberikan kepada siswa-siswi tersebut. Kosongkan NISN disertai surat dari Dinas Pendidikan. Jadi untuk NISN ini seandainya ganda itu harus segera diurus ya, validasi data Dapodiknya. Dia NISN-nya yang mana nih? Kemudian dikomunikasikan supaya dipatenkan NISN yang mana untuk anak yang bersangkutan ini. Tetapi ijazah tetap bisa diberikan dengan NISN dikosongkan terlebih dahulu, diberikan surat ya, surat dari Dinas Pendidikan bahwa yang bersangkutan NISN-nya sedang dalam validasi, kira-kira begitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke angka 10 ya. Angka 10 ini untuk ijazah sekolah luar biasa ya. Sini nggak ada. Kemudian dinyatakan lulus dan seterusnya ya. Oke. Nah ini dia.
11 ini diisi dengan nama, kabupaten kota, tempat penerbitan secara lengkap untuk ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan suatu pendidikan untuk ijazah luar negeri. Kota atau kabupatennya ditulis ya teman-teman. Misalnya kota Bandung. Jadi kalau dulu itu Bandung saja. Nah itu yang menyebabkan bingung ya, apakah dari kota Bandung atau kabupaten Bandung. Kebetulan ada kota, ada kabupaten, sehingga untuk mulai saat ini itu dituliskan kotanya kalau dia kota, kalau kabupaten dituliskan kabupatennya. Lalu bagaimana kalau namanya panjang ya, Penajam Pasir Utama misalkan, atau apa panjang gitu ya, gak cukup nih ya, kabupatennya disingkat Kap titik baru nama kabupatennya, seperti itu. Kemudian oh ini tadi ada ya, disingkat Kap titik ya, ada titiknya. Kemudian nomor 12 ini untuk yang tanggal 1 digit tanpa 0 juga di depan ya. Jadi tetap penulisannya kalau dia 1 digit itu tidak 01 tapi 1. Nah kebetulan untuk yang lulusan tahun ini tertanggalnya ya, kalau di Lampung Selatan itu 17, jadi 17 Juni 2022 ya. Seperti itu. Kemudian 13 diisi dengan nama kepala sekolah atau SKB atau PKBM dari satuan pendidikan bersangkutan ya, yang menerbitkan ijazah dibukukan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diisi dengan NIP, sedangkan yang bukan status PNS strip. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa pendatangan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama jabatan. Nah ini teman-teman ya, jadi untuk nama kepala sekolah ya, walaupun dia statusnya PLT ya, PLT boleh ya tanda tangan ijazah. Misalkan sekolah tersebut ya, misalkan kepala sekolahnya telah pensiun ya, atau tidak dapat menjalankan tugas secara permanen, lalu kemudian belum ada pengganti secara definitif, kemudian berdasarkan surat keputusan dari dinas misalkan menugaskan PLT, maka PLT itulah yang tanda tangan. Tapi tidak perlu ditulis di sininya tambahan PLT kepala sekolah, begitu tidak. Jadi tetap ini kepala sekolah, biarkan tanda tangan yang bersangkutan. Kemudian NIP-nya ditulis kalau dia PNS ya. Kalau swasta di strip, bukan dikosongkan ya, tapi kasih strip ya. Seperti yang diperintahkan di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana seandainya sekolah itu ada sekarang ini sekolah-sekolah yang muridnya sedikit kemudian merger. Nah, sekolah yang merger itu hanya ada satu kepala sekolah ya teman-teman. Proses merger sudah dilakukan tetapi di Dapodik belum selesai. Siapa yang tanda tangan ijazah misalnya begitu ya. Maka jawabannya terkait dengan sekolah merger harus diurus terlebih dahulu Dapodiknya. Penandatanganan belangko ijazah adalah kepala sekolah definitif hasil merger yang dibutuhkan tentunya dengan surat keputusan dari kepala dinas. Kalau sekolah negeri kan seperti itu ya. Kalau misalkan mergernya adalah merger sekolah swasta antar yayasan, maka dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari yayasan. Seperti itu. Kemudian nomor 14 ya, nomor 14 itu foto ya, 3x4 hitam putih atau berwarna boleh, kemudian dicap jari ya. Nah kemudian di stempel. Jadi untuk stempel ini teman-teman, stempelnya itu berfungsi dua hal ya, jadi mengenai foto sebagian dan juga mengenai tanda tangan kepala sekolah sebagian. Jadi seperti itu ya, jadi harus mengenai foto. Kemudian foto ini dibubuhi cap jari pemilik ijazah ya, serta stempel menyentuh pas foto ini tadi sudah kita. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian untuk belangko yang ada di belakang
ya, seperti ini. Ini sama ya, nomor 1 2 3 4 seperti tadi. Kemudian yang nomor 6 ini untuk yang ijazah saat ini teman-teman, itu angkanya ya itu adalah 2 digit di belakang koma ya, misalnya 80,53 ya, seperti itu. 72,41 misalnya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang lain-lain ini sama nih ya, seperti yang ada di sini ya, kota, kabupaten, tanggal, bulan, kemudian tanda tangan kepala sekolah dan stempel. Ini kalau ini rata-ratanya juga 2 digit di belakang koma. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada kesalahan penulisan ijazah ya teman-teman, karena kalau sampai salah penulisan ijazah ini tidak bisa dicoret apalagi di titik, jadi harus ganti belangko yang baru. Nah, itu yang membuat lama lagi nanti prosesnya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.